Jumpa lagi adik-adik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini Om Agus akan bercerita tentang dunia fabel, dunia hewan. Begini ceritanya. Suatu hari, di sebuah kolam yang indah dan jernih airnya, datanglah seekor tikus muda. Tikus muda ini dia adalah tikus yang sangat ingin mencari pengalaman tentang dunia luar. Dia hobi sekali mengembara dan melihat dan menikmati alam yang indah ini. Ketika dia berjalan, sampailah dia di tepian kolam yang indah dan jernih tadi adik-adik. Dia mengagumi indahnya kolam itu. Wah, airnya jernih. Tumbuh-tumbuhannya begitu rindang, segar. Tampak dari kejauhan ada seekor katak yang sedang memperhatikan dirinya. Ngapain si tikus di sini? Aku tanyain lah. Kemudian si katak pun berenang ke tepi sungai. Halo tikus, kamu ngapain di sini? Katak, aku ini sedang mengembara. Aku ingin melihat indahnya alam di dunia ini. Oh, begitu. Bagus. Wah, kalau begitu, kamu harus datang ke rumahku. Tempatnya enak dan sejuk. Indah lagi. Wah, bagus itu. Di mana? Di sebelah sana. Tanpa berpikir panjang, si tikus muda ini pun menyetujui adik-adik. Dan dia sangat percaya sekali dengan si katak ini. Tetapi adik-adik, si katak ini dalam hatinya mempunyai niatan yang jelek. Nanti tikus ini akan aku kerjain habis-habisan. Tunggu saja tanggal mainnya. Katak. Ya, ada apa? Kapan kita ke tempatmu? Ya, sekarang saja. Tapi begini katak. Ada jalan lain enggak? Enggak ada. Kamu harus menyeberangi air ini. Tapi aku nggak bisa berenang. Bagaimana ya? Aku nggak pintar berenang. Pas, cocok. Aku bisa ngerjain kamu habis-habisan. Tenang saja. Aku akan berada di sampingmu untuk mempermudah kamu berenang. Jangan khawatir. Ada aku si katak yang pandai berenang. Si tikus pun tambah percaya dengan si katak ini. Kemudian untuk meyakinkan si tikus, si katak ini mengikat tali di salah satu kakinya dan satu lagi di kaki si tikus. Dan tanpa aba-aba adik-adik, si katak ini langsung melompat ke dalam air. Cegur! Tikus pun kaget, dia terseret ke dalam air. Dia terombang-ambing, kemudian tenggelam. Tarik lagi sama si katak, terombang-ambing lagi. Tenggelam lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya si tikus menyerah dan dia mohon untuk dibawa ke tepian. Sudah, bawa aku ke tepi saja. Aku sudah cukup. Tetapi si katak ini begitu licik adik-adik. Dia kemudian malah berenang tenggelam ke dalam air. Aku bawa saja dia masuk ke dalam air biar dia kapok. Tikus pun begitu panik. Dia
tenggelam, tidak bisa bernafas, sampai dia pun akhirnya meminum air. Melihat si tikus panik, si katak pun malah tertawa itu adik-adik. Jahat sekali si katak ini. Kemudian dia bawa ke atas lagi. Si tikus namanya sudah panik dan dia sudah susah bernafas. Sudah katak, sudah. Tetapi si katak nampaknya dia punya niat yang lebih jahat lagi. Ini belum seberapa. Nanti kamu akan aku bawa ke air yang lebih dalam lagi. Tetapi untungnya adik-adik, sebelum si katak ini membawa si tikus tenggelam, dia akhirnya tersambar oleh burung elang. Piak, cekur. Si katak pun akhirnya terbawa ke udara. Tikus pun juga terangkat ke udara. Tetapi untungnya tali di kaki si tikus itu lepas. Dan tikus pun jatuh di semak-semak. Yang secara tidak langsung si tikus selamat adik-adik. Tapi tidak untuk si katak. Si katak akhirnya dibawa terbang jauh ke sarang si elang untuk menjadi santapannya. Gimana? Ceritanya asik toh? Adik-adik di rumah sama temennya jangan begitu ya. Itu tidak baik. Pesannya adalah janganlah kita jahat kepada makhluk yang lain. Karena siapa yang menanam pasti akan menuai juga. Kalau kita menanam kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita tuai. Tapi sebaliknya, kalau kita menanam kejahatan, maka suatu saat keburukanlah yang akan kita tuai. Sampai sini dulu ya adik-adik. Jumpa lagi episode berikutnya. Dadah.